Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-32 dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Taqra ya At-Tabik. Naam Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yumsikuna. Kaifa Ustaz? Sami'tum sawt? Sami'na. Ana ma sami'tu syai'an. Tadir. Baik, yang lain dengar? Zaki Ahmad. Dengar. Ya? Sami'na ya Ustaz. Sami'na. صوت واضح؟ واضح يا أستاذ. واضح ها؟ طيب. Ya. طيب. تفضل أتبع. Ya, جيد. فيكم بارك الله. عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار
al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayra wa ammatu sahih minhu fihi ma'dudun imma mujtahidun. Ulang, wa ammatu as-sahih minhu wa ammatu sahih minhu fihi ma'dudun imma mujtahidun muqtihun wa imma mujtahidun muqtihun. Baik. Wa hum Baik, yakfi. Ustaz. Ya, sebelumnya beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mengkhususkan keluarga Nabi SAW, para khulafaur rasyidin. Kemudian berbicara tentang keluarga Nabi SAW yang ada di antara mereka yang juga termasuk sahabat sekaligus keluarga Nabi SAW. Kemudian beliau berbicara tentang Khadijah, berbicara tentang Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan semua itu tentunya tidak disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu saja. Tapi di sana ada maksud, karena memang di sana ada kelompok-kelompok yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam dan mereka memiliki keyakinan yang tidak benar dan keyakinan yang buruk tentang Khulafaur Rasyidin atau tentang istri Nabi SAW. Sehingga perlu di sini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau ini. Termasuk ketika beliau menyebutkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kenapa disebutkan oleh beliau di sini secara khusus? Karena di sana ada sebagian orang yang mereka mengaku muslim tapi mereka menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang tidak benar. Padahal Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan wanita-wanita yang lain, maka ini seperti keutamaan tharid. Dan tharid adalah makanan yang favorit di antara orang-orang Arab yang terbuat dari gandum dan juga daging. Gandum dan juga daging dibandingkan dengan seluruh makanan. Keutamaan beliau dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Maka ini ada maksudnya disebutkan oleh beliau. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka berlepas diri dari cara orang-orang Rafidhah. Setelah menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat, maka beliau menyebutkan aliran yang menyimpang di dalam masalah ini. Bagaimana cara orang-orang Rafidhah beragama? Mereka membenci para sahabat radhiyallahu taala anhum dan mencela mereka habis-habisan, bahkan melaknat Abu Bakar dan juga Umar, dan meyakini bahwasanya keduanya adalah di dalam neraka, meyakini bahwasanya keduanya telah mengghasab dan merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah. Mereka dinamakan Rafidhah karena mereka mengingkari kekhilafahan dan menolak kekhilafahan Abu Bakar dan juga Umar. Ya, dan ada yang mengatakan dinamakan Rafidhah karena dia menolak ucapan Zaid bin Ali ketika ditanya oleh
mereka tentang bagaimana Abu Bakar dan juga Umar, justru Zaid bin Ali mengatakan dia adalah dua menteri bagi kakekku, yaitu bagi Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meninggalkan Zaid dan akhirnya Zaid mengatakan rafadtumuni, kalian telah menolak diriku, sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Kita berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah yang sangat keji ucapan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, terhadap Abu Bakar As-Siddiq, terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum, terhadap Utsman dan sebagian besar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar mereka, kecuali sedikit saja di antara mereka yang dianggap masih seorang muslim, seperti Miqdad, Ali, dan yang lain. Tentunya orang-orang Rafidhah ini mereka bertingkat-tingkat, mereka tidak dalam satu tingkatan. Ada di antara mereka yang sampai ghulu dan berlebihan, sampai mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah ilah, dan merekalah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada di antara mereka yang hanya meyakini bahwasanya meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar atau Ali radhiyallahu taala anhu itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Dan ada di antara mereka yang mengatakan lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, plus dia mencela Abu Bakar dan Umar. Kalau yang kedua tadi hanya meyakini tapi tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Adapun yang selanjutnya maka dia meyakini Ali lebih baik dan mereka mencela Abu Bakar dan juga Umar. Maka mereka bertingkat-tingkat. Baik, kita berlepas diri dari jalan mereka semuanya. Keyakinan kita tentang para sahabat Nabi SAW jelas bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah sebaik-baik manusia. Setelah para nabi dan juga para rasul direkomendasi dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, dan ini adalah ijma', mereka adalah manusia yang terbaik. Dan bahwasanya istri-istri Nabi SAW mereka adalah istri-istri Nabi SAW di dunia dan juga di akhir. Sebagaimana mereka adalah istri Nabi di dunia, maka di akhirat mereka adalah istri Nabi SAW. Dan sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Nabi SAW kita sepakat beliau adalah atyabut thayyibin, orang yang paling baik. Maka istri-istri beliau adalah thayyibat. Mereka adalah wanita-wanita yang mulia dan wanita-wanita yang baik. Allah SWT pilih mereka untuk menjadi pendamping Nabi-Nya SAW. Kita berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah. Dan kita juga berlepas diri dari jalannya orang-orang Nawasib. Jamak dari An-Nasib atau Nasibah, yang artinya adalah memasang. Kenapa dinamakan demikian? Karena mereka memasang permusuhan dengan keluarga Nabi SAW. Ini kebalikan dari Rafidhah yang berlebihan terhadap keluarga Nabi SAW. Adapun Nawasib, maka ini mereka memusuhi dan menyakiti keluarga Nabi SAW. Yansibuna al-adawata li ahli al-bait. Mereka memasang permusuhan dan perseteruan kepada keluarga Nabi SAW.
Ya, yang perlu dipahami orang-orang Rafidhah menyangka dan menuduh Ahlussunnah ini sebagai nawasib. Ya, karena menganggap bahwasanya kita ini tidak cinta kepada keluarga Nabi SAW. Karena kita menghormati Abu Bakar dan Umar dan seluruh para sahabat, dan mereka beranggapan orang yang wala kepada para sahabat berarti dia benci terhadap Ahlul Bait. Menyangka bahwasanya di sana ada pergolakan yang hebat antara para sahabat Nabi SAW dengan keluarga Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan imma ma'ahum wa imma ma'ahum. Antum berpihak pada para sahabat atau pada Ahlul Bait. Kalau melihat kita ya mencintai para sahabat dan menghormati mereka, maka mereka mengecap kita sebagai seorang nasibi. Dan ini terlontar di ucapan-ucapan mereka. Mereka menganggap kita ini nasibi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Siapa yang mengatakan kita benci terhadap Ahlul Bait? Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana telah berlalu penukilannya, sampai beliau mengatakan, sungguh saya menyambung dengan keluarga Nabi SAW itu lebih saya cintai daripada saya menyambung keluarga saya sendiri. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab sebagaimana telah berlalu ketika berkata kepada Abbas, sungguh keislamanmu di hari ketika engkau masuk Islam itu lebih saya cintai dan lebih membahagiakan saya daripada Islamnya Al-Khattab apabila dia masuk ke dalam agama Islam. Ini semua karena mereka mengikuti wasiat Rasulullah SAW yang menyuruh kaum muslimin untuk menjaga hak para sahabat, para keluarga Nabi SAW. Jadi orang-orang Rafidhah menganggap kita ini sebagai nasibah. Dan mungkin orang-orang nasibah ketika melihat kita mencintai Ahlul Bait menganggap kita ini seorang Rafidhah. Ya, yang dianggap kita berlebihan terhadap keluarga Nabi. Padahal tidak, kita mencintai keluarga Nabi SAW, tapi kita tidak meyakini bahwasanya beliau adalah orang yang maksum atau mengetahui ilmu yang gaib, mengetahui kapan dia meninggal dunia. Ini kita tidak melakukan yang demikian. Kita berlepas diri dari ghulunya orang-orang Rafidhah. Dan sekaligus kita berlepas diri dari tingkah laku orang-orang nawasib. Ya. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang sebuah permasalahan yang penting dan besar yang terjerumus di dalamnya sebagian orang. Maka kita perlu mengetahui tentang perkara ini sebagai seorang ahlu sunnah supaya kita tidak terjerumus dan terperosok ke dalam jurang kesesatan tentang para sahabat Rasulullah SAW. Ya mungkin sebagian seseorang kalau sudah terkena syubhatnya, sulit bagi dia untuk melepaskan syubhatan. Apa permasalahan tersebut? Wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka menahan diri dari apa yang terjadi, pertengkaran yang terjadi, permusuhan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW. Kita sudah sebutkan bagaimana kecintaan kita kepada para sahabat dan keyakinan kita bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik. Ternyata di sana terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu taala. Peperangan, bahkan sampai pertumpahan darah terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Semoga Allah meridai mereka semua. Bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah?
mereka yumsikun, mereka menahan diri, tidak berbicara tentang pertumpahan darah tersebut, tidak menyebarkan apalagi, berbicara pun mereka tidak, apalagi mereka menyebarkan dan ingin mengajak umat untuk kembali mengingat-ingat perpecahan yang terjadi, permusuhan yang terjadi. Mereka tidak melakukan demikian. Bahkan mereka yumsikun, mereka menahan diri. Menahan diri dengan lisan mereka dari pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW. Tidak menyebarkannya. Dan bukan menjadi orang yang senang dan gembira ketika menyebutkan tentang pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala. Tentunya dia merasa sedih. Baik, kecuali kalau memang ingin menjelaskan sikap yang benar atau ingin membela mereka, ingin menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya atau sikap yang sebenarnya dalam masalah ini. Tentunya ini tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam di sini. Beliau menjelaskan tentang bagaimana mauqif dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perpecahan yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa beliau sebutkan permasalahan ini? Ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap yang benar. Bukan ingin membongkar kembali atau menyebarkan kembali apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ahlus sunnah yumsiku. Berbeda dengan ahlul bid'ah, ahlul dhalal yang mungkin sebagian mereka seringnya adalah membongkar kembali apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga akhirnya masuk di dalam hati mereka ghil, su'udzan kepada sebagian sahabat radhiyallahu taala, menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak benar, mengatakan bahwa ini adalah gila kekuasaan, yang ini adalah bengis misalnya, atau yang ini tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan yang lain, atau yang ini dikatakan mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena seseorang tidak menahan diri. Nah, kita tidak ingin menjadi orang yang menjadi sebab manusia salah paham tentang para sahabat Nabi SAW. Jangan kita berbicara tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, kecuali memang ada hajah yang mengharuskan kita untuk berbicara, seperti membela kehormatan para sahabat, menjelaskan sikap yang benar, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perpecahan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala. Wa yaqulun, mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Dan inilah yang harus kita katakan. Inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim, sesungguhnya athar-athar yang diriwayatkan di dalam kejelekan-kejelekan para sahabat. Jadi kalau seseorang melihat buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, dia akan mendapatkan athar-athar yang diriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat radhiyallahu taala. Hati-hati dengan kitab-kitab tarikh, karena banyak di antara kitab-kitab tarikh ini yang dusta. Berbeda antara kitab tarikh dengan kitab-kitab yang memang itu ditulis oleh penulisnya dengan syarat tertentu, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini memang mereka menulis dengan syaratnya, karena mengeluarkan di dalam kitab ini hadis yang syaratnya demikian dan demikian. Adapun kitab-kitab tarikh, maka ini mereka banyak
yatasahalun, bermudah-mudahan di dalamnya. Ini hati-hati ketika seorang membaca kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama, karena di situ terkadang ada riwayat-riwayat yang sebenarnya adalah riwayat-riwayat yang dusta. Nah, athar-athar yang disebutkan, yang diriwayatkan tadi tentang kejelekan para sahabat, minha ma huwa kadhibun, ada di antaranya yang dusta. Ya, dibuat-buat oleh sebagian orang Rafidhah misalnya, yang mereka memang benci terhadap para sahabat dan mereka menghalalkan kadzib yang mereka namakan dengan taqiyah. Jangankan berdusta atas nama para sahabat, berdusta atas nama Rasul bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Berdusta atas nama Allah bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Apalagi kalau cuma berdusta atas nama sahabat. Mengatakan Muawiyah demikian dan demikian, Abu Bakar demikian dan demikian, Umar punya penyakit demikian dan demikian. Banyak kedustaan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Berdusta atas nama generasi yang terbaik. Supaya manusia menyangka bahwasanya para sahabat itu demikian keadaan mereka. Sehingga kalau para sahabat dijatuhkan dan dihancurkan kehormatan mereka, mereka berharap kaum muslimin meninggalkan para sahabat. Kalau mereka meninggalkan para sahabat, akhirnya meninggalkan apa yang dibawa oleh para sahabat. Mereka membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi SAW. Nah, kalau manusia sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka dengan mudah mereka dibawa ke arah yang mereka inginkan, disuruh untuk beragama dengan dasar akal mereka atau dengan dasar hadis-hadis palsu yang mereka buat sendiri. Ada masalah nggak terus? Iya. Mereka adalah orang-orang Rafidhah yang banyak membuat ucapan-ucapan yang dusta tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan orang-orang yang terfitnah, meskipun dia bukan termasuk Rafidhah, tapi ada di antara mereka yang juga masuk dalam fitnah ini dan ikut meriwayatkan riwayat-riwayat yang dusta tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lanjut. Kemudian wa minha ma qad zida fihi wa nuqis. Dan di antara riwayat-riwayat tersebut ada yang sudah ditambah-tambah. Asalnya dia adalah riwayat yang memang terjadi, kejadiannya benar-benar terjadi. Ya, cuma oleh sebagian orang ditambah-tambah. Ditambah sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam riwayat tersebut. Sehingga dipahami oleh orang dengan pemahaman yang tidak benar. Atau sebaliknya dikurang-kurang. Ya, sebenarnya dia ada dalam riwayat tadi yang menunjukkan tentang keutamaan dan menunjukkan tentang uzurnya misalnya, tapi dihilangkan dan dikurangi sehingga kelihatannya ya ini menunjukkan bahwasanya sahabat tadi adalah orang yang ya jelek, orang yang melakukan dosa besar, orang yang punya niat buruk dan seterusnya. Karena dikurangi dan dirubah lafadznya, dihilangkan sebagian lafadznya. Ini kita harus hati-hati. Ya, sebagian orang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin menimbulkan fitnah di antara manusia sehingga menambah riwayat atau mengurangi riwayat yang ada. Wa ghayyira an wajhihi, dan diubah dari arahnya yang benar, dari aslinya. Sehingga akhirnya keyakinan orang yang membacanya menjadi lain. Yang seharusnya dia memiliki
akidah yang benar terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum, akhirnya karena dia membaca riwayat yang sudah ditambah dan dikurangi, akhirnya menjadikan mereka suudzon terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini hati-hati. Ada di sebagian ya riwayat-riwayat tersebut yang demikian keadaan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan ucapan ini berdasarkan tatabbu'. Ya, berdasarkan tatabbu', membaca secara keseluruhan. Dan dari pengalaman beliau melihat bahwasanya banyak riwayat tersebut yang dusta dan ada di antaranya yang ditambah dan dikurangi. Wa 'ammatus sahihi minhu, sahihi di situ ya, bukan sahihu. Dan sebagian besar atau dan seluruh yang sahih, 'ammah di sini adalah seluruh ya, yang umum. Seluruh yang sahih di antara riwayat-riwayat tersebut. Ya. Yang sahih di antara riwayat-riwayat tersebut. Sahih terjadi. Dan sepertinya di situ terjadi kesalahan dari seorang sahabat atau kekeliruan dari seorang sahabat. Yang sahih ya, dan itu adalah jelas secara riwayat bahwasanya dia adalah memang terjadi dan tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Hum fihi ma'dzurun. Ya, mereka mendapatkan uzur di dalam kekeliruan mereka tadi. Jadi seandainya itu adalah riwayat yang sahih, mungkin dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim atau di dalam buku yang lain, dan dia adalah dengan sanad yang sahih. Terjadi memang dilakukan oleh sahabat tadi. Hum fihi ma'dzurun, maka mereka mendapatkan uzur di dalam apa yang mereka lakukan. Mungkin karena tidak tahu, ya, belum sampai kepadanya hadis, ya, atau belum mentakwil, salah memahami, bukan dengan sengaja melakukan kesalahan tadi, tapi beliau salah di dalam memahami. Dan itu biasa, mereka manusia seperti kita, ya, tidak sempurna segala-galanya. Ada di antara perkara yang mungkin kurang mereka pahami, dan itu bukan aib bagi mereka. Mereka mendapatkan uzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau azab kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Jadi seluruh yang sahih, misalnya di sana ada riwayat yang menunjukkan tentang kejelekan seorang sahabat dan itu adalah riwayat yang sahih, maka mereka ma'dzur. Mereka ma'dzur, mendapatkan uzur ya di dalam apa yang mereka lakukan. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang sahabat itu adalah kekeliruan, kesalahan, dan riwayatnya sahih, maka mereka itu ma'dzur. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Ada dua kemungkinan. Ya, di dalam perkara-perkara tersebut ada dua kemungkinan. Ya, yang perseteruan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemungkinan yang pertama, mereka adalah mujtahiduna musibun. Mereka adalah para mujtahid, orang yang berilmu, yang mereka berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki untuk menentukan dan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Musibun, yang mereka benar di dalam ijtihadnya. Ya, mereka bersungguh-sungguh dengan ilmu yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, berijtihad untuk menentukan sebuah sikap di dalam sebuah perkara berdasarkan dalil, kemudian mereka benar. Dalam keadaan seperti ini, mereka mendapatkan dua pahala.
Wa imma mujtahiduna mukhti'un, atau kemungkinan yang kedua, mereka melakukan ijtihad dan mereka salah dalam ijtihad. Tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka sudah berusaha. Dengan ilmu yang mereka miliki, ternyata mereka salah. Taib. Ketika mereka salah, apakah mereka mendapatkan dosa? Jawabannya tidak. Mereka mendapatkan pahala, yaitu pahala ijtihad mereka. Pahala bersungguh-sungguh dalam menentukan sebuah fatwa atau sebuah keputusan berdasarkan dalil. Kalau benar mereka mendapatkan 2 pahala, dan kalau salah mereka mendapatkan 1 pahala, seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang apabila seorang hakim, seorang yang berilmu, dia berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala berijtihad dan juga pahala al-isabah, pahala benarnya dia. Usahanya bersungguh-sungguh ini diberikan pahala oleh Allah, dan ketika dia benar, maka ini juga diberikan pahala oleh Allah. Adapun yang salah, maka dia mendapatkan pahala berijtihad, pahala bersungguh-sungguh dalam menentukan sebuah fatwa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala al-isabah, karena mereka ternyata salah di dalam ijtihad mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk menyandang gelar mujtahid. Mereka lah orang yang berilmu, mereka lah yang melihat Al-Quran turun, melihat hadis diucapkan oleh Nabi SAW. Mereka yang paling paham tentang bahasa Arab. Kalau di sana ada mujtahid, maka mereka lah yang berhak untuk menyandang derajat sebagai seorang mujtahid. Jadi mereka antara 2 keadaan ini. Mungkin mereka mujtahid yang benar, dan mungkin mereka adalah mujtahid yang salah, dan dua-duanya mendapatkan pahala. Bagaimana kita mencela orang-orang yang salah di antara mereka? Dia mendapatkan pahala karena dia sudah sampai derajat mujtahid. Meskipun mereka salah, tapi mereka mendapatkan pahala. Nah, ini keyakinan kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Dan apa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Muawiyah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang alal haq di dalam masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Adapun sahabat yang mulia yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mujtahid dalam masalah ini, tapi beliau tidak mendapatkan kebenaran. Beliau mendapatkan pahala atas ijtihad beliau. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan pahala, dan sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing dari mereka Allah SWT terjanjikan dengan kebaikan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullan wa'adallahu al-husna. Bagaimana setelah ini? Masih ada sebagian orang yang mereka menyimpan ghil dan perasaan yang tidak baik terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah mujtahidun yang dijanjikan dengan pahala. Dan kalau kita memperhatikan tarikh, ketika terjadi peperangan di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang masih hidup saat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sebagian besar mereka tawakuf dan tidak berpihak kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu maupun Muawiyah bin Abi Sufyan
radhiyallahu taala anhuma jami'an. Mereka menahan diri, tidak berpihak kepada Ali maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian yang lain berpihak kepada Ali dan sebagian yang lain berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Jadi masing-masing, baik yang berpihak, yang ikut perang, maupun yang menahan diri, itu masing-masing melakukan itu semuanya berdasarkan ilmu. Yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan sama dengan Ali dan menganggap bahwasanya Ali inilah yang berhak untuk dibela. Sementara yang lain memandang bahwasanya kebenaran ada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan masing-masing melakukan itu semuanya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Disebutkan bahwasanya yang ikut berperang saat itu, ada yang mengatakan hanya sekitar 30 orang sahabat dari 10.000 orang sahabat yang saat itu masih hidup. Bayangkan, dari 10.000 orang sahabat yang ikut berperang saat itu hanya 30 orang saja. Yang lainnya kemana? Yang lainnya mereka tawakuf dan tidak berpihak kepada salah satu di antara dua belah pihak. Iya. Dan masing-masing mereka melakukan itu dengan ilmu. Sekali lagi, masing-masing dari mereka, baik yang ikut berperang maupun yang tidak, itu berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka berijtihad. Mereka semuanya berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran sesuai dengan kemampuan mereka. Baik. Setelahnya. Allahu ilaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabah ma'sumun an kaba'ir al-itham wal was-saghair bal yajuzu 'alaihim adz-dzunubu fil jumlah wa lahum min as-sawabiq wal fadaili ma yujibu maghfirata ma sadara minhum in sadara hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum bi anna lahum minal hasanat allati tamhus sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Ya. Wa qad thabata. Baik, yakfi. Wa hum ma'a dhalik la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun. Dan mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, ma'adhalik, bersama dengan keyakinan itu semuanya. Antum lihat bagaimana indahnya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Meyakini tentang keutamaan mereka dan bahwasanya mereka, seandainya mereka bersalah, itu adalah ijtihad dan mereka ma'dzur, dan ternyata banyak riwayat-riwayat yang dusta yang ditambah dan dikurangi, dan seandainya itu benar mereka adalah ma'dzur, mungkin mereka adalah mujtahid yang benar atau mujtahid yang salah. Lihat bagaimana indahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bersihnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian Syekhul Islam mengingatkan perkara yang penting juga. Karena yang disebutkan tadi adalah kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan tadi berlebihan. Wahum ma'adzalik la ya'taqidun. Dan mereka, yaitu ahlu sunnah, bersama dengan keyakinan-keyakinan itu semua, mereka tidak meyakini anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun. Mereka tidak meyakini bahwasanya setiap sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah maksum, terjaga an kabairil itsmi wa saghairihi, dari dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Hati-hati, jangan sampai seseorang
ya mereka mengagumi atau seseorang mengagumi para sahabat radhiyallahu taala anhum, membaca sirah mereka yang luar biasa, kemudian terjatuh ke dalam ghulu terhadap para sahabat radhiyallahu taala, sampai mungkin meyakini bahwasanya Abu Bakar maksum atau meyakini bahwasanya Umar maksum. Ahlus sunnah tidak demikian. Ya, mereka tidak mengatakan bahwasanya masing-masing dari para sahabat adalah terlepas dan terjaga dari dosa. Ketika kita mengatakan bahwasanya mereka, ya, kita menahan diri dari menyebutkan kejelekan mereka dan mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat ini banyak yang dusta, ditambah atau dikurangi, yang benar mereka ma'dzur. Bukan berarti kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang maksum dari dosa. Ya, karena untuk mengatakan ini adalah maksum, ini perlu dalil, dan tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum masing-masing dari mereka adalah maksum. Tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Yang maksum sesuai dengan ijma' adalah para anbiya, para rasul. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Allah SWT menjaga mereka dari terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka mungkin saja ada di antara mereka yang terjatuh di dalam. Dan seandainya itu terjadi, maka mereka segera bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bermuka masam, kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Maka setelah itu Nabi SAW berbuat baik dan bertobat kepada Allah dan berbuat baik kepada Ibnu Ummi Maktum. Musa alaihi salam ketika tidak sengaja beliau memukul seorang Qibti, kaumnya Fir'aun, sehingga dia mati terbunuh. Padahal maksud dia bukan membunuh, dia memukul, tapi beliau memang orang yang kuat, sehingga pukulannya saat itu beliau tidak sengaja ya, dan tidak menginginkan untuk membunuh, ternyata menjadikan orang tadi terbunuh. Ya, kemudian langsung Nabi Musa alaihissalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengampuni. Faghafara lahu, Allah kemudian mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Kalau memang ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam dosa kecil, maka betapa cepatnya mereka para anbiya alaihimussalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakini mereka adalah maksum karena memang ada dalilnya, yaitu ijma'. Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimanapun kemuliaan mereka, tapi tidak sampai mereka pada derajat maksum, ya, yang terlepas dari dosa besar. Bal yajuzu alaihimudz dzunubu fil jumlah. Bahkan boleh, artinya mungkin saja dosa itu terjadi pada sebagian mereka fil jumlah secara global. Ya, karena mereka masuk dalam sabda Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah sering bersalah. Dan mereka abna'u Adam. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga mungkin saja mereka salah sebagaimana manusia yang lain salah. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian bersalah di waktu siang maupun di waktu malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa, maka hendaklah kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian salah
di waktu siang maupun di waktu malam. Dan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum masuk dalam keumuman ini. Mungkin saja mereka berbuat salah, melakukan dosa besar. Kita katakan fil jumlah secara global. Kita nggak bisa menentukan, oh si fulan dia pernah melakukan dosa ini. Secara global saja, mungkin saja beliau pernah melakukan dosa. Karena beliau manusia seperti yang lain. Kita hanya bisa mengatakan fil jumlah secara umum. Mungkin saja dan ya terjadi. Jadi di sini ya juzu bukan berarti boleh mereka berdosa, jangan diartikan boleh berdosa, tidak. Maksudnya mungkin saja. Mungkin ditulis ya. Jadi ya juzu di sini yumkin. Bahkan mungkin saja mereka melakukan dosa secara umum. Baik dosa yang besar apalagi dosa yang kecil. Dosa yang besar saja mungkin. Makanya kita mendengar ada sebagian sahabat yang mungkin berzina, kemudian ditegakkan hukum rajam kepada beliau. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada di antara para sahabat yang melakukan dosa besar. Baik. Seandainya itu terjadi, walahum minas sawabiqi wal fadail ma yujibu maghfirata ma sadara minhum. Dan bagi mereka, seandainya terjadi dan ada di antara mereka yang melakukan dosa besar sekalipun, walahum, dan bagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum minas sawabiq, dari as-sawabiq maksudnya adalah keutamaan-keutamaan yang mereka mendahului kita di dalamnya. Ya, mendahului kita dalam berdakwah, mendahului kita dalam beriman kepada Nabi, mendahului kita dalam berhijrah, mendahului kita dalam menolong, berinfak. Mereka memiliki sawabiq. Banyak mendahului kita dalam berbagai kebaikan. Ya. Wal fadail, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Secara umum, para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki keutamaan sebagaimana telah berlalu dalam hadis. Dalam ayat. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka adalah khairun nas, baik-baik manusia. Dan mereka memiliki pahala yang besar sebagaimana dalam hadis perbandingan antara infak yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara kita dan infak yang dikeluarkan oleh salah seorang di antara para sahabat. Seandainya seorang di antara kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud dan mereka berinfak dengan satu mud makanan, niscaya pahala yang kita dapatkan tidak akan sampai kepada satu mud mereka. Ma yujibu maghfirata ma sadara minhum. Keutamaan tadi karena mereka terdahulu dan mereka juga memiliki keutamaan yang besar. Ini bisa jadi menjadikan sebab Allah SWT mengampuni apa yang keluar dari mereka berupa dosa. Jadi seandainya mereka benar-benar berdosa, dan itu adalah ya memang keadaan manusia demikian, tapi mereka memiliki keutamaan yang menjadi sebab diampuni dosa mereka. In sadara, kalau memang ada di antara mereka yang melakukan dosa. Seandainya mereka melakukan dosa atau salah seorang di antara mereka melakukan dosa, adanya fadhail yang dia miliki, adanya sawabiq yang dia miliki, ini menjadikan itu menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Ya. Sampai sesungguhnya mereka ini, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, diampuni untuk mereka dosa-dosa yang mungkin tidak diampuni bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi seandainya di sana ada dosa, kalau itu dilakukan oleh salah seorang di antara kita, enggak diampuni. Tapi kalau dilakukan oleh seorang sahabat,
keadaannya lain. Kenapa sebabnya? Karena keutamaan yang besar yang Allah SWT telah memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan keutamaan tadi. Contoh seperti apa yang terjadi pada sahabat Ibnu Abi Balta'ah, di mana beliau sempat mengutus seseorang mengirim surat memberitahu ke orang-orang Mekah akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebentar lagi untuk membuka kota Mekah. Akhirnya diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengutus Ali dan salah seorang sahabat untuk mengejar wanita yang menjadi utusan tadi. Setelah tertangkap wanita tadi dan diambil suratnya, diketahui bahwasanya yang mengirim adalah Ibnu Abi Balta'ah, Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Sampai akhirnya sebagian sahabat ingin membunuh Hatib, karena ini adalah pengkhianatan. Memberitahukan kepada musuh tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi Nabi SAW mencegah yang demikian dan mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwasanya Allah SWT telah melihat ahlu Badr dan Hatib ibn Abi Balta'ah ini termasuk ahlu Badr yang ikut berperang bersama Nabi SAW pada tahun yang kedua Hijriah. Bertemu antara 300 lebih orang sahabat dengan kurang lebih 1000 orang musyrikin. Dan sudah berlalu tentang masalah ahlu Badr. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka, "I'lamu anni qad i'malu ma syi'tum inni qad ghafartu lakum." Atau kama qala. Silakan kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengampuni dan menjamin mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh ahlu Badr. Karena Allah SWT tahu bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan Islam, dan seandainya mereka berbuat salah, mereka akan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebenarnya Hatib ibn Abi Balta'ah melakukan sesuatu yang sangat besar kalau itu dilakukan oleh selain beliau. Tapi Allah SWT mengampuni. Dan Nabi SAW sampai mengatakan demikian dan tidak menegakkan hukum kepada Hatib ibn Abi Balta'ah dan memaafkan apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diampuni untuk mereka apa yang tidak diampuni untuk yang lain. Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu as-sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak yang menghapuskan dosa-dosa, kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang yang datang setelahnya. Jadi kalau dihitung hasanat yang dimiliki oleh para sahabat ini sangat banyak sekali. Kebaikan hijrah, kebaikan nusrah, kebaikan ittiba', ikhlas, amalan-amalan hati, infak fi sabilillah, as-sidq ma'allah. Mereka memiliki kebaikan yang banyak yang menjadikan dosa yang mereka lakukan ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah yang mengatakan demikian. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang menghapuskan kejelekan-kejelekan. Yang dimiliki oleh para sahabat adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, waqad thabata. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qad thabata biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali Uhudin dhahaban mimma ba'dahu.
thumma idza kana qad sadara an ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu aw ata bi hasanatin tamhuhu aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi aw bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafa'atihi aw ibtuliya bi bala'in fid dunya ghufira bihi anhu. Baik. Wa qad thabata bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tetap dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya yang menunjukkan tentang bahwasanya mereka memiliki kebaikan yang banyak. Annahum khairul qurun, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi sebagaimana dalam hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada di qarnku, di dalam generasiku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Sebaik-baik manusia di dalam ilmu mereka, di dalam amalan mereka, di dalam ketakwaan mereka, di dalam keimanan mereka, mereka adalah khairun nas. Tentunya orang yang demikian pahalanya lebih besar daripada yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah sebaik-baik manusia di dalam ketakwaan, di dalam keimanan. Dan bahwasanya wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi. Dan bahwasanya satu mud dari salah seorang di antara mereka apabila dia bersedekah dengan imma satu mud makanan atau satu mud emas, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kana afdhala min jabal Uhud dhahaban mimman ba'dahum. Niscaya satu mud yang dia infakkan tadi berupa makanan ini lebih afdal daripada satu gunung Uhud emas mimman ba'dahum yang diinfakkan oleh salah seorang di antara kaum muslimin yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan tentang bagaimana kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka bukan hanya berinfak dengan satu, kadang satu karung kurma misalnya, atau seperti Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika perang Tabuk, berapa harta yang beliau keluarkan untuk kaum muslimin saat itu? Ada sebagian yang menghitung, karena disebutkan beliau menginfakkan apa saja, berapa jumlah untanya, berapa dan seterusnya. Kalau dihitung di zaman sekarang mungkin bisa sampai miliar. Ya, seingatannya sampai puluhan miliar. Itu kalau dihitung dibandingkan dengan uang yang ada di zaman sekarang. Harta yang beliau infakkan saat itu bisa sampai miliaran. Satu mud saja kita nggak bisa menyaingi. Lalu bagaimana dengan miliaran yang mereka infakkan fisabilillah? Belum infaknya Abu Bakar As-Siddiq, belum infaknya Khadijah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang mereka adalah para aghnia atau sahabat. Dan yang miskin di antara mereka atau yang sedang di antara mereka juga tidak kalah dalam berlomba dalam bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau memang ada di antara mereka yang melakukan kesalahan dan juga dosa, kebaikan mereka jauh lebih besar yang itu atau yang dengannya Allah SWT menghapuskan dosa-dosa mereka. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Thumma idza kana qad sadara an ahadihim dambun. Kemudian seandainya keluar dari salah seorang di antara mereka dosa. Seandainya memang benar mereka melakukan dosa.
kenyataan mereka melakukan dosa, fayakunu qad taba minhu. Ya, maka dia telah bertobat darinya. Dan ini banyak. Dan tidak heran kalau para sahabat melakukannya demikian, karena mereka orang yang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tentunya mereka lebih bersegera dalam bertobat kepada Allah. Tidak mengundur-mundur dan tidak menunda-nunda tobat mereka. Jadi seandainya memang itu adalah dosa, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka banyak di antara mereka yang bersegera melakukan tobat. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka ini seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau mereka sudah bertobat kepada Allah, maka mereka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang sabbaquna ila al-khair. Mereka bersegera dalam kebaikan, termasuk di antaranya adalah bersegera dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang lain, au ata bihasanatin tamhuhu. Atau dia setelah itu melakukan kebaikan yang menghapuskan dosanya. Allah alam, perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi hasanahnya, kebaikannya sudah sebelum terjadinya dosa tadi. Dia ada di antara mereka yang melakukan kejelekan dan juga dosa, diampuni oleh Allah dosa tadi karena sebab kebaikan sebelumnya. Atau seperti di sini, dia melakukan dosa, setelah itu dia bertobat, atau dia melakukan kebaikan, setelah itu yang menghapuskan dosanya. Au ata bihasanatin tamhuhu, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya yang sudah dia kerjakan. Mungkin dia berjihad, kemudian dia meninggal fisabilillah. Sebelumnya dia melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh yang menjadikan Allah SWT mengampuni dosanya tadi. Au ghufira lahu, atau diampuni dosanya oleh Allah bi fadli sabiqatihi, dengan sebab keutamaan dia. Jadi bukan karena dia melakukan kebaikan yang baru, tapi karena keutamaan yang dia miliki sebagai ahlu Badar misalnya, seperti yang tadi kita sebut. Ya, sebagai orang yang mengikuti perang Badar yang dijanjikan oleh Allah, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia tidak bertobat, misalnya dia tidak mendatangkan kebaikan setelahnya, bisa juga dia diampuni oleh Allah SWT dengan sebab syafaat dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa di hari kiamat, meminta kepada Allah setelah diizinkan oleh Allah, meminta kepada Allah untuk supaya mengeluarkan si fulan atau mengampuni si fulan. Ya, mungkin di sini ya bi syafaati ini diatofkan ke bi fadli. Jadi au ghufira lahu, diampuni dengan sebab apa? Dengan sebab keutamaan dia atau dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa ini, bisa itu. Alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaatihi, di mana mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling berhak dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingkan antara para sahabat dan kita, orang yang datang setelah para sahabat, tentunya para sahabat lebih berhak. Kalau kita umatnya berhak untuk mendapatkan syafaat, maka para sahabat itu lebih berhak, karena mereka yang bertemu Nabi dan pertama kali beriman dengan beliau dan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, bersabar bersama beliau dalam berdakwah dan berjuang fisabilillah. Jadi seandainya ya
kaum muslimin mereka mendapatkan syafaat, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka lah yang lebih berhak. Jadi sebagaimana kaum muslimin mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersama beliau dahulunya, yang membantu beliau, menolong beliau dengan ikhlas, berjihad fisabilillah, tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang lebih bertauhid, mereka lebih ikhlas dan lebih bertauhid daripada kita. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Siapa orang yang paling ikhlas mengucapkan la ilaha illallah? Ya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka mereka adalah orang yang paling ikhlas dan mereka lah orang yang paling menolong Rasulullah SAW dengan jiwa dan raga mereka. Seandainya ada dosa yang mereka lakukan, au ubtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Atau kalau misalnya mereka atau ada seorang di antara mereka yang berdosa meskipun dia tidak melakukan kebaikan misalnya, tapi ternyata ada yang menjadi sebab diampuni dosa tersebut, yaitu apa? Ubtuliya bi bala'in. Mereka diuji dengan sebuah ujian. Fid dunya, di dunia, kuffira bihi anhu. Yang dengan ujian tadi diampuni dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin ada di antara mereka yang dikepung dan dibunuh mungkin. Ya, ada di antara mereka yang dibunuh ketika dia akan berangkat sholat misalnya, dizalimi. Mungkin ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu di dunia, sehingga Allah SWT mengampuni dosanya dengan sebab ujian tadi. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Ya, tidaklah menimpa seorang yang beriman berupa wasab, yaitu sakit karena penyakit tertentu, ya, sakit sebagian anggota badannya. Wala nasabin, dan tidaklah dia tertimpa rasa capek. Wala saqamin, dan penyakit tertentu. Wala hazanin, dan tidak pula rasa sedih. Hatta al-hammi yuhammuhu, sampai perasaan resah yang menimpanya. Rasa sedih yang menimpa seseorang, rasa resah yang menimpa seseorang, atau capek yang menimpa seseorang, illa kuffira bihi min sayyi'ati, kecuali Allah SWT akan menjadikan itu sebagai penebus kesalahan-kesalahan dia. Ini menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang, kesusahan yang menimpa seseorang, maka ini bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa. Ya, termasuk di antaranya para sahabat radhiyallahu taala. Banyak di antara mereka yang mendapatkan ujian dari Allah SWT, musibah dari Allah SWT. Mungkin terkena ta'un, atau terbunuh, atau terluka. Maka dengan sebab itu Allah SWT mengampuni dosa mereka. Nah, setelahnya, jazakallahu khairan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa idza kana hadha fi dzunubi al-muhaqqaqah fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin, in asabu falahum ajrani wa in akhta'u falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur. Thumma al-qadaru alladhi yunkaru min Assalamualaikum ilaikum. Thumma al-qadaru alladhi yunkaru min fi'lin ba'dihim
qalilun nasrun maghfurun fi janbi fadailil qaumi wa mahasinihim minal imani billahi wa rasulih wal jihadi fi sabilihi wal hijrati wan nusrah wal ilmin nafi'i wal amali shalih. Baik. Wa man nadhara yakfi. Fa idza kana hadza, maka apabila ini semua fid dzunubil muhaqqaqah, itu di dalam dosa yang muhaqqaqah, yaitu dosa yang memang benar-benar mereka lakukan. Ternyata uzurnya banyak ya. Mungkin mereka punya kebaikan sebelumnya yang besar sekali yang tidak mungkin kita saingi, atau mereka bertobat, atau dia melakukan kebaikan setelahnya, atau Allah SWT mengampuni dosa orang tersebut karena keutamaan yang dimiliki, atau dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, atau dia ditimpa sebuah musibah yang dengannya Allah SWT mengampuni dosanya. Tapi kalau ini di dalam dosa yang memang benar-benar terjadi dilakukan oleh seorang sahabat, fakaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin. Lalu bagaimana di dalam perkara-perkara yang mereka berijtihad di dalam perkara-perkara tadi, yang di situ memang yaqbal al-ijtihad, menerima ijtihad. Kalau yang memang benar-benar dosa saja, subhanallah, yang mereka mendapatkan uzur dan banyak uzur bagi mereka. Lalu bagaimana dengan perkara yang di situ mereka berijtihad, ya, berusaha untuk mengambil mana yang benar, mencari mana yang benar. In asabu falahum ajrani, yang mereka kalau benar di dalam perkara tersebut, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'u falahum ajrun wahid, yang kalau mereka salah mereka mendapatkan 1 pahala. Dalam yang benar-benar dosa saja, demikian sikap kita. Lalu bagaimana dalam perkara yang mereka berijtihad di situ, seperti yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma jami'an. Mereka berijtihad, ada yang salah dan ada yang benar. Wal khata'u maghfur, dan kesalahan diampuni. Kesalahan mereka ketika berijtihad, caranya benar, tapi hasilnya salah, diampuni oleh Allah, bahkan diberikan 1 pahala. Bagaimana masih tersisa di dalam diri seseorang penyakit hati kepada para sahabat radhiyallahu taala. Kalau mereka benar-benar melakukan dosa, banyak uzurnya bagi mereka. Apalagi di dalam perkara-perkara yang di situ mereka berijtihad, yang mungkin mereka salah atau mungkin mereka benar, dan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan lagi, tsummal qadar, maka kemudian kadar, jumlah alladzi yunkaru min fi'li ba'dihim, yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka, yang memang pekerjaan itu adalah perbuatan yang mungkar. Qalilun nazrun, sangatlah sedikit. Qalil nazrun, nazrun jarang. Ya, sedikit, dan dia jarang sekali. Bukan orang yang seterusnya melakukan kejelekan tadi. Tapi itu adalah sangat sedikit. Maghmurun fi jambi fadailil qaum wa mahasini. Maghmur, tertutupi, terbanjiri dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau dibandingkan, kalau memang mereka punya kesalahan, dibandingkan dengan kebaikan mereka, maka kesalahan tadi seperti 1 titik. Ya, 1 titik di antara lautan yang sangat luas berupa kebaikan mereka. Berupa apa? Minal imani billah. Keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat biografi mereka, wa rasulih, dan keimanan mereka kepada Rasul, wal jihad fi sabilillah, dan bagaimana jihad mereka di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan raga mereka dan harta mereka, berpisah dengan keluarga, wal hijrah, dan juga kebaikan hijrah mereka,
meninggalkan negerinya yang sangat dia cintai, meninggalkan keluarganya yang sangat dia cintai untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah SWT. Wan nusrah, dan mereka mendapatkan kebaikan menolong Allah dan juga Rasulnya. Wal ilmin nafi', dan kebaikan ilmu yang bermanfaat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Wal amali saleh, dan juga kebaikan beramal saleh. Ilmu yang mereka dapatkan mereka amalkan, dan amal yang mereka lakukan adalah amalan yang ikhlas dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Kebaikan-kebaikan ini kalau dibandingkan dengan kesalahan tadi, maka kesalahan tadi seperti titik yang ada di tengah laut, nggak kelihatan. Lalu bagaimana sebagian kita membesar-besarkan kesalahan yang sangat kecil tadi dibandingkan dengan kebaikan mereka. Dan sekali lagi Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, wa man nadhara, qala al-mu'allifu wa man nadhara fi siratil qaumi bi'ilmin wa 'adlin wa basiratin wa ma manna Allahu bihi 'alaihi minal fadail alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya lakana la yakunu mithluhum wa annahum humus qafwatu min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umam wa akramuha 'ala Allah ta'ala. Ya. Beliau mengatakan wa man nadhara fi siratil qaum bi'ilmin wa 'adlin wa basirah. Dan barang siapa yang melihat yaitu memperhatikan, mencermati pada biografi al-qaum, yaitu para sahabat tersebut. Ini menunjukkan dorongan dari beliau untuk melihat kembali sirahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, para asyarah mubasysyaruna bil jannah, sirahnya Bilal, sirahnya Abdullah bin Mas'ud, dan melihat bagaimana mawaqif mereka dan kejadian-kejadian yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mereka dengan para sahabat yang lain, kejadian yang menimpa mereka di peperangan. Bi'ilmin, dengan ilmu, wa 'adlin, dan dengan keadilan, bukan karena hawa nafsu. Bi'ilmin, bukan karena kebodohan. Wa 'adlin, bukan dengan kezaliman, tapi dengan keadilan. Wa basirah, dengan ilmu, dengan pemahaman. Wa ma manna Allahu bihi 'alaihim minal fadail, dan apa yang Allah karuniakan kepada para sahabat tentang berupa keutamaan-keutamaan, orang yang melihat bagaimana perjalanan mereka, alima yaqinan, maka dia akan mengetahui secara yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Dia akan yakin bahwasanya mereka ini para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Para anbiya adalah afdhalun nas. Siapakah orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana mereka beribadah, lihat bagaimana mereka bertanya, lihat bagaimana mereka menuntut ilmu, lihat bagaimana mereka berjihad dan juga berdakwah fi sabilillah, bagaimana mereka birrul walidain, bagaimana mereka bersedekah. Kalau kita melihat athar-athar mereka, kita akan dapatkan bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan juga para rasul. La kana wa la yakunu mithluhum. Tidak ada orang-orang sebelum mereka yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan rasul. Wa la yakunu mithluhum, dan tidak ada setelah mereka yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan juga para rasul. Kita cari ke belakang siapa yang lebih baik dari para sahabat setelah para rasul? Tidak ada. Setelah mereka juga demikian. Tabi'in, para tabi'in,
bagaimanapun kesolehan yang kita dengar tentang mereka, ketiqahan yang kita dengar tentang mereka, maka tidak bisa menyaingi, tidak bisa melebihi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi dan juga Rasul alaihi wassalam. Wa annahum humus saffatu min quruni hadhil ummah. Dan bahwasanya mereka adalah safwah. Safwahnya adalah pilihan di antara kurun-kurun umat ini. Di antara umat ini, maka mereka adalah orang-orang yang terpilih. Allah SWT memilih mereka di antara manusia untuk menjadi pendamping bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah subhanahu nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinih fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Sungguhnya Allah SWT melihat pada hati para hambanya setelah hati Muhammad SAW, maka Allah mendapatkan hati para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Sehingga Allah menjadikan mereka di belakang nabinya berjihad di atas agama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat ini. Mereka adalah pilihan. Allah memilih mereka di antara manusia untuk menyampaikan agama ini, menemani Rasulullah SAW. Sehingga di dalam sebuah ucapan yang Abdullah bin Umar mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu afdhala hadhil ummah abarraha quluban wa aqallaha takallufan. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, dan lebih dalam ilmunya, dan yang paling sedikit takalluf, membebani diri. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Allati hiya khairul umam, yang umat ini adalah sebaik-baik umat. Jadi umat yang paling baik adalah umatnya Rasulullah SAW. Ya, nahnus sabiqun, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah orang-orang akhir, tapi kita ini yang akan dikorbankan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan di antara umat ini yang merupakan umat yang paling baik, maka yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuha 'ala Allah taala, dan umat yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla itu umat Islam. Dia adalah sebaik-baik umat dan yang paling dimuliakan oleh Allah, dan ternyata di antara mereka yang paling baik adalah generasi yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum dan sikap mereka terhadap perseteruan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan sudah mepet maghrib. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada live di YouTube.